Oke, ya rekan-rekan, saya akan nyampein sedikit terkait materi customer experience. Eh, saya rasa rekan-rekan sudah memahami ya secara general, secara umum, karena dari studi kasus yang rekan-rekan kerjakan, kemudian sudah mengerjakan kuis juga gitu ya, seharusnya sudah baca teorinya di learning. Sebenarnya teorinya sudah disampaikan, ada di learning, rekan-rekan bisa baca, tapi mungkin kita lebih ke bahas lebih rinci dan juga tentang jika ada yang mau didiskusikan gitu ya. Nah, ya kita jalan atau bahas dari eh, tentang customer ya. Jadi eh, pernyataan bahwa tujuan bisnis itu adalah untuk melayani kebutuhan pelanggan. Sebenarnya itu adalah konsep dasar ya dari kita memanajemen atau mengelola bisnis kita. Nah, dimanapun apapun bisnisnya itu pasti menjadi fondasi utama gitu ya, di mana kebutuhan pelanggan itu adalah yang paling diutamakan gitu ya. Sehingga eh, yang biasa kita kenal istilahnya adalah orientasi pelanggan gitu. Jadi apa yang diinginkan pelanggan, apa yang diharapkan pelanggan, apa yang diekspektasikan pelanggan, itu yang seharusnya perusahaan atau kita sebagai pengusaha yang kita deliver ke mereka gitu ya sebagai customer. Nah, istilah lainnya ya, istilah lainnya kalau misalnya rekan-rekan eh, apa baca juga gitu ya. Tadi kita ada bicara tentang orientasi pelanggan, terus ada juga yang menyebutkan tentang customer centricity gitu ya, atau pusatnya adalah di pelanggan. Nah, eh, nah konsep ini sebenarnya nekanin terkait dengan semuanya fokus pada pelanggan ya. Jadi pusat dari semua aktivitas aktivitas bisnis itu adalah di pelanggannya gitu ya. Nah, konsep customer centricity ya, atau orientasi pelanggan tadi itu sebenarnya bisa kita eh, elaborasi lagi ya, atau kita rincikan lagi, yaitu misalnya seperti bagaimana pemahaman perusahaan atau pengusaha tentang orientasi pelanggan itu sendiri, gitu ya. Terus bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai untuk pelanggan, gitu ya. Terus bagaimana cara pengusaha itu membangun hubungan yang kuat kepada pelanggannya gitu ya. Terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ekosistem di bisnis yang sedang dijalankan gitu ya, sampai meningkatkan kualitas produk ataupun layanan yang sedang dijalankan. Jadi bisnis itu tentunya nggak monoton eh, jalannya dari A terus sekian tahun tetap jadi A gitu, tetap A gitu ya. Pasti harus ada apa namanya diversifikasi ataupun peningkatan baik itu kualitas ataupun lainnya. Nah, dari dengan beranjak dari fokus pada melayani kebutuhan pelanggan ini, jadi perusahaan ini nggak hanya meningkatkan reputasi perusahaan ya, atau reputasi pengusaha di mata pelanggan atau di mata customer, tapi juga meningkatkan potensi pertumbuhan bisnis yang jangka panjang. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah sebenarnya membantu perusahaan atau pengusaha untuk bisa tetap relevan, ya, atau tetap kompetitif eh, di dunia bisnis yang sedang dijalankan dan di dalam pasar yang tentunya selalu berubah-ubah gitu ya. Nah, kita bahas terkait yang pengertian ya yang disampaikan oleh Peter ini ya, bahwa the customer is the foundation of a business ya, and keep it existence, he alone gives employment. Nah, ini sebenarnya pengertian ini menggambarkan bahwa yang telah kita jelaskan tadi bahwa peran sentral pelanggan itu eh, adalah sangat eh, sangat kuat atau sangat berdampak pada keberlangsungan bisnis gitu ya. Nah, kalau misalnya dari pengertian Peter tadi itu kita bisa misalnya menurunkan atau membreakdown.
bahwa ternyata yang pertama bisa saja sebagai pelanggan itu sebagai fondasi bisnis. Nah, jadi kita bisa garis bawahi bahwa sebuah bisnis, sebuah service, sebuah produk atau layanan jasa itu bisa tetap eksis, bisa tetap bertahan karena ada pelanggan gitu ya. Nah, itu kita sepakat dan setuju tentang hal itu. Dan kalau nggak ada pelanggan ya tidak ada yang namanya bisnis gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis adalah tentang profit gitu ya, atau keuntungan. Ya, keuntungan itu sendiri kita dapatkan dari pelanggan. Nah, pelanggan itu jadi dasar dari operasi bisnis. Kemudian yang kedua bisa kita breakdown lagi sebagai pelanggan itu sebagai sebagai kasarnya adalah pemberi pekerjaan. Karena tadi di awal kita bahas kalau tidak ada pelanggan maka tidak ada bisnis ya, tidak ada tidak ada profit, tidak ada keuntungan, sehingga tidak ada pekerjaan di sana. Ya. Yang ketiga bisa juga kita breakdown sebagai eh, bahwa ternyata yang kita bisa fokuskan adalah kepuasan pelanggan itu sendiri. Ya, ya yang kita bahas tadi di orientasi pelanggan, customer centricity itu intinya adalah untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Nah, yang kedua ya, yang di bawahnya yaitu eh, dari Lin ya, yang menyebutkan bahwa customers make paychecks and budgets possible ya. Shareholders live when customers. Nah, ini sebenarnya penjelasan tadi kita yang poin dua gitu ya, bahwa secara tidak langsung yang memberi gaji ke karyawan perusahaan gitu ya, yang membuat operasional bisnis di perusahaan itu bisa berjalan lancar, secara nggak langsung adalah customer atau pelanggan gitu ya. Nah, jadi kalau kenapa alasan shareholders atau pemegang saham itu masih bertahan di sebuah perusahaan gitu ya, masih menginvest, masih menyuntik saham ke perusahaan itu alasannya karena adanya pelanggan atau customer yang sustain. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pitching sebuah bisnis gitu ya, maka yang pertama mesti ditanyakan oleh investor itu adalah apa solusi apa yang diberikan perusahaan kepada calon customernya gitu ya, atau manfaat apa yang diberikan ke perusahaan ke calon customernya gitu ya. Nah, nah tadi kita udah bicara banyak tentang customer gitu ya, pelanggan. Nah, pelanggan itu apa? Nah, pelanggan itu eh, jadi secara umumnya adalah seseorang atau entitas. Kita nggak hanya bilang seseorang saja, tapi di sini kita membahas juga tentang entitas ya, yang membeli atau menggunakan produk, barang, atau layanan dari sebuah perusahaan atau penjual. Ya. Jadi karena kenapa kita bahas itu sebuah tidak hanya individu, tapi juga entitas, karena ternyata customer itu tidak eh, tidak hanya individu gitu ya, bisa saja sebuah perusahaan yang membeli produk atau yang membeli jasa ke perusahaan lainnya, maka perusahaan yang membeli jasa itu adalah customer juga. Makanya dalam proses bisnis ya, transaksi bisnis ada yang namanya business to customer, ada yang business to business, gitu ya, ada yang customer to business, gitu ya, atau bahkan customer to customer, gitu ya. Jadi apapun yang eh, menyebabkan ada transaksi antara satu individu dengan individu lainnya, atau individu dengan entitas lainnya, ya, atau entitas dengan entitas, maka itu eh, transaksi tersebut bisa dikatakan transaksi antara penjual dan customer gitu ya. Nah, selanjutnya kita lebih rinci lagi. Kalau tadi kita bahas tentang customer itu apa ya, selanjutnya kita akan ngebahas lagi tentang customer experience gitu ya, yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Customer experience kita nanti singkat aja dengan istilah CX ya, atau CX, Customer Experience.
Kalau misalnya kita translate, ya artinya adalah pengalaman pelanggan gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Tapi pengertiannya apa gitu ya? Tapi pemahamannya apa mengenai customer experience ini? Nah, jadi customer experience ini adalah secara umum adalah gambaran keseluruhan tentang semua interaksi atau kontak yang dimiliki pelanggan gitu ya dengan suatu perusahaan selama siklus hubungan pelanggan itu. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu adalah selama itu ada interaksi, selama itu ada hubungan gitu ya antara penjual dan pembeli, maka itu dikatakan customer experience. Jadi yang kita bahas kemarin mulai dari Z-Mode, Zero Moment of Truth, sampai akhirnya Second Moment of Truth, sampai bahkan after sales-nya, pasca penjualan itu adalah rangkaian gitu ya. Itu adalah siklus dari hubungan pelanggan, di mana itu pasti terdapat CX atau Customer Experience gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang Customer Experience atau CX ya, maka beberapa keywords yang bisa kita pahami, yaitu misalnya adalah interaksi pelanggan, gitu ya. Tadi yang udah kita bahas tentang pengertiannya, ada interaksi di sana, gitu ya. Terus ada ekspektasi pelanggan. Nah, kemudian ada kualitas layanannya, ya. Nah, kualitas layanannya, kemudian personalisasi layanan, gitu ya. Kemudian solusi masalah, gitu ya. Dan yang terakhir mungkin adalah feedback atau umpan balik pelanggan, gitu ya. Karena setelah rangkaian dari interaksi pelanggan itu, pasti di akhir ada feedback atau umpan balik itu sendiri, gitu ya. Nah, kenapa customer experience itu eh, semakin apa namanya perlu dipertimbangkan dalam menjalankan bisnis, ya? Karena eh, pelanggan ini sebenarnya kalau kita pahami ya memiliki akses yang lebih luas ke informasi dan opsi pembelian. Jadi, nah perusahaan ini perusahaan itu atau penjual itu mestinya berfokus pada menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Nah, jadi apa namanya dengan memahami tentang customer experience ini sendiri dan memahami tentang interaksi gimana penjual dengan pembeli atau perusahaan dengan customernya, itu sebenarnya bisa membangun loyalitas pelanggan, kemudian meningkatkan retensi gitu ya, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang apa namanya berkelanjutan. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu sebelum kita lanjut. Cukup, Pak. Oke ya. Oke. Kemudian adalah mengenai customer experience management. Ya, tadi kita bahas tentang definisi customer experience itu sendiri atau CX. Kemudian sekarang kita eh, membahas tentang bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara kita memanage customer experience itu sendiri, gitu ya. Nah, customer experience management atau CEM ya is a discipline of treating your customer relationships as assets with the goal of engaging customers as brand advocates. Nah, jadi sebenarnya CM ini adalah pendekatan strategis ya, di mana sebenarnya digunakan oleh perusahaan ya untuk merencanakan, melaksanakan dan juga apa namanya mengelola semua interaksi dari titik kontak antara pelanggan dan bisnis dengan tujuan utama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan itu sendiri.
Jadi kalau misalnya kita eh, pahami dari apa yang ada di slide ini gitu ya. Eh, jadi sebenarnya bagaimana cara kita menempatkan customer itu apa namanya customer experience management itu sebagai aset untuk bisa memaksimalkan atau mengoptimalisasi hubungan kita dengan pelanggan gitu ya. Nah, oke, kemudian kalau misalnya kita bicara tentang mengelola pelanggan ya atau customer experience management itu kita bisa juga melihat dari berbagai aspek yang lebih luas gitu ya. Contohnya misalnya kayak kalian bahas juga di presentasi marketing automation ya. Ada yang membahas tentang analisis data pelanggan gitu ya. Terus ada yang membahas tentang bagaimana cara mempersonalisasi eh, apa namanya marketing gitu ya, mempersonalisasi menyesuaikan konten yang ingin disampaikan sesuai dengan eh, pelanggan-pelanggan tertentu gitu ya. Jadi pelanggan A dan pelanggan B mungkin mendapatkan konten yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Kemudian kita bisa lihat dari aspek misalnya pelayanan pelanggan yang responsif gitu ya. Kemudian apa bagaimana cara kita meningkatkan proses bisnis yang lebih baik gitu ya. Dan yang terakhir mungkin adalah penggunaan teknologi. Nah, itu yang mungkin sedikit lebih apa namanya membantu perusahaan untuk bisa memahami dan merespon kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Jadi penggunaan teknologi tidak bisa dipungkiri memang sangat dibutuhkan dalam hal manajemen hubungan pelanggan ini, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah gimana kita mengelola customer experience itu adalah supaya interaksi tadi ya. Sebelumnya kan kita bahas customer experience itu adalah interaksi ya. Interaksi selama siklus hubungan antara pelanggan dan penjual. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi tadi itu, gitu ya. Bagaimana, kenapa kita harus mengelola itu adalah supaya hubungan interaksi itu bisa lebih kuat antara pelanggan dan penjual atau dengan perusahaan. Kemudian bisa juga dengan meningkatkan loyalitas, ya, meningkatkan retensi, ya, yang pastinya di akhirnya adalah menciptakan keunggulan kompetitif, ya, di antara kompetitor atau pesaing di pasar yang sedang kita eh, jalanin bisnisnya. Oke, nah tadi kita udah bicara tentang manajemen atau memanage customer experience. Nah, mm, kalau kita mengelola pengalaman pengalaman pelanggan ya, itu bisa dua. Mengelolanya bisa eh, menjadi baik gitu ya, atau bahkan pengelolaan itu menjadi eh, apa namanya menjadi eh, waste atau menjadi sia-sia untuk perusahaan gitu ya. Nah, yang ini kita pahami dulu kenapa gimana caranya kita mengelola pengalaman pelanggan itu bisa menjadi nilai tambah atau value added di perusahaan gitu ya. Nah, kita pakai pakai kata atau pakai bahasa value added aja ya. Jadi bagaimana cara kita membuat customer experience itu customer experience management itu menjadi value added gitu ya. Eh, dengan cara adalah mengoptimalisasi dengan customer experience itu sendiri gitu ya. Nah, jadi apa yang kita bahas ini adalah eh, bagaimana cara kita mengoptimalisasi customer experience atau bisa juga kita me- menyebutkan dengan istilah lain adalah bagaimana cara kita membuat customer experience ini menjadi value added atau menjadi nilai tambah untuk perusahaan gitu ya. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan ya atau pendekatan-pendekatan yang bisa kita fokuskan yaitu adalah
dengan cara yang pertama tentunya meningkatkan dan menyempurnakan pengalaman pelanggan itu sendiri gitu ya. Jadi kita selalu melakukan evaluasi, kemudian kita melakukan apa namanya melihat feedback-feedback dari pelanggan dan selanjutnya menyempurnakan dan meningkatkan apa namanya layanan ataupun produk yang kita jual gitu ya. Nah, tujuan utama ya dari customer experience optimization ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa setiap interaksi antara pelanggan dan perusahaan ini eh, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengalaman yang positif gitu ya. Kemudian memenuhi ekspektasi pelanggan sehingga di akhirnya adalah intinya adalah untuk memicu loyalitas pelanggan. Jadi gimana caranya eh, pengelolaan customer experience ini menjadi dampak yang positif atau memberikan value added untuk perusahaan gitu ya. Nah, yang rekan-rekan sudah bahas juga di beberapa study case di kelas gitu ya. Salah satu caranya adalah mengumpulkan data pelanggan gitu ya. Jadi data pelanggan itu atau data customer itu memang tidak bisa dipungkiri sangat diperlukan untuk perusahaan untuk melihat eh, apa namanya habit atau bagaimana cara pelanggan apa yang preferensi apa yang pelanggan inginkan dari produk ataupun layanan yang perusahaan berikan gitu ya. Nah, eh oke. Oke, kemudian customer experience optimization ini sebenarnya juga eh, perlu melibatkan pemahaman rekan-rekan mengenai siklus hidup pelanggan atau customer life cycle gitu ya. Jadi rekan-rekan kenapa pertama pertama kali diberikan materi pas minggu pertama itu mengenai study case Zero Moment of Truth supaya rekan-rekan paham mengenai customer life cycle atau siklus hidup pelanggan. Jadi bagaimana bagaimana pelanggan itu kemudian eh, tertarik untuk memilih sebuah produk atau layanan, kemudian menggunakan itu, kemudian eh, apa ekspektasi dan apa feedback dari pelanggan itu sendiri gitu ya. Nah, itu adalah siklus hidup atau siklus atau customer life cycle gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami terlebih dahulu supaya supaya apa? Supaya dari siklus dari awal Zmod kemudian sampai second moment of truth harusnya pengalaman pelanggan itu harus konsisten gitu ya. Harus sama gitu. Jadi jangan sampai saat mereka eh, apa di zero moment of truth experience yang mereka lihat di produk kita atau di layanan kita itu misalnya 10 gitu ya. Atau ekspektasi mereka terhadap layanan atau produk kita 10. Sedangkan nanti setelah mereka menggunakan produknya, setelah mereka mencoba produknya di tahapan sampai second moment of truth, ternyata ekspektasi atau pengalaman yang mereka harapkan itu yang sebelumnya 10 itu ternyata nggak segitu misalnya. Anggaplah mereka ternyata cuma 5 atau 2. Maka ekspektasi atau pengalaman yang tidak konsisten itulah yang menyebabkan apa namanya pelanggan atau customer itu sebenarnya jadi tidak loyal gitu ya. Tidak loyal ataupun tidak bertahan terhadap eh, satu satu produk ya atau satu layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, maka penting ini untuk memahami eh, apa namanya tentang pelanggan itu sendiri, gitu ya. Bagaimana cara kita memahami pelanggan itu sehingga yang kita deliver
dari awal, dari zero moment sampai second moment, itu tetap konsisten, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah customer experience enablement. Ya. Nah, customer experience enablement ini adalah sebenarnya pendekatan yang bertujuan untuk perusahaan bisa merancang ya, terus mengelola dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan, tapi menggunakan alat ya atau teknologi atau bahkan proses ya yang tepat untuk perusahaan itu sendiri. Jadi intinya eh, CEE atau Customer Experience Enablement itu adalah proses apa yang kita lakukan atau yang kita gunakan di perusahaan, terus teknologi apa yang kita lakukan atau yang kita terapkan di perusahaan untuk menjembatani antara kebutuhan konsumen dan pengalaman pelanggan atau hubungan dengan pelanggan, gitu ya. Nah, tadi kita udah bicara ya tentang apa namanya bahwa ekspektasi pelanggan itu atau pengalaman pelanggan itu harus konsisten. Nah, sehingga harus ada platform gitu ya atau jembatan yang eh, menaungi itu gitu ya. Sehingga eh, voice of customer ya, kalau misalnya kita lihat dari slide ini, istilah voice of customer apa atau apa yang ingin diharapkan oleh pelanggan itu bisa sesuai gitu ya dengan yang kita berikan atau perusahaan berikan kepada pelanggan itu sendiri. Nah, contohnya adalah misalnya penggunaan software Customer Relationship Management. Kalau di kelas, kalau saya nggak salah ya, di kelas B ya, dan di kelas A itu juga ada, kalau nggak salah beberapa, itu membahas tentang platform-platform yang digunakan untuk eh, Customer Relationship Management. Nah, itu adalah salah satu teknologi gitu ya, yang eh, yang digunakan untuk menjadi jembatan itu sendiri, gitu ya. Jadi penggunaan teknologi, penggunaan atau adaptasi proses, atau penggunaan alat tertentu. Nah, itu sebenarnya adalah yang dikatakan customer experience enablement. Nah, tujuannya adalah satu, ya, penggunaan teknologi atau implementasi teknologi, implementasi proses, itu tujuannya satu. Tujuan adalah untuk mengoptimalisasi customer experience, ya, atau bagaimana cara customer experience itu memberikan dampak yang positif ke perusahaan, gitu ya, atau memberikan value added ke perusahaan. Makanya kita butuh eh, teknologi ataupun proses tertentu, gitu ya. Oke, ya, ada pertanyaan dulu sampai sini, rekan-rekan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Misalkan Pak, ketika ada nih Pak pelanggan, dia itu kayak mengalami pengalaman negatif dari produk atau enggak layanan yang kita berikan tuh Pak. Nah, kira-kira untuk penyelesaian dari masalah tersebut, cara yang efektif untuk mempertahankan loyalitas dari pelanggan itu kira-kira seperti apa ya Pak? Oke, nah yang pertama yang perlu kita pahami ya, sebenarnya adalah eh, komunikasi ya. Jadi eh, kalau misalnya kita dengan pelanggan itu sama seperti misalnya kita dengan eh, apa namanya individu ya. Kita bicara tentang individu aja ya. Individu dengan individu lainnya gitu ya. Misalnya kayak kalian dengan teman, kalian dengan keluarga gitu ya. Atau kalian dengan eh, misalnya mungkin dengan pacar gitu ya. Juga itu hampir sama seperti itu. Apa yang kita sampaikan itu mungkin tidak tidak selalu positif gitu ya. Sama seperti tadi yang disampaikan. Kita jual barang itu juga
mungkin tidak semuanya positif gitu loh. Ada misalnya feedback-feedback yang negatif. Sehingga yang paling diutamakan sebenarnya adalah komunikasi. Bagaimana kita menjaring feedback-feedback negatif itu dan memberikan respon dari feedback yang negatif itu gitu ya. Nah, sehingga uh, apa yang misalnya orang eh, terapkan misalnya kalau misalnya di usaha-usaha misalnya contoh kayak misalnya eh, kayak apa namanya kayak memberikan garansi gitu ya terhadap produk atau misalnya memberikan jaminan-jaminan seperti kayak kita pernah dengar ya kayak misalnya uang kembali kayak gitu ya kalau misalnya kita nggak puas uang kembali seperti itu. Nah itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita merespon eh, dan menjamin bahwa produk kita ini tuh ini loh apa maksudnya bagus loh gitu ya. Dan kalau misalnya tidak bagus, maka kita siap untuk memberikan ganti atau memberikan solusi dari feedback customer itu sendiri. Nah, intinya adalah jangan membiarkan feedback itu berkelanjutan gitu ya. Jadi jangan komunikasi itu tidak ditanggapi. Nah, jadi eh, dari setiap layanan itu pasti ada rejectnya. Dari setiap produk itu pasti ada rejectnya. Mungkin mungkin 1%, mungkin atau bahkan kurang dari 1%. Nah, itu selalu selalu ada seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang dalam satu proses bisnis itu yang sempurna 100%, tapi pasti ada yang tidak sempurna. Cuman penyelesaiannya atau apa namanya, bagaimana cara kita menanggapinya adalah komunikasi itu sendiri. Nah, yang kita bahas di Customer Relationship Management itu adalah bagaimana cara kita mengelola atau memaintain komunikasi itu supaya eh, apa namanya berdampak positif ke perusahaan gitu ya. Nah, contoh tadi kayak misalnya ada barang reject atau misalnya ada layanan yang tidak bagus, maka itu feedback itu dia harus ditanggapi gitu ya, harus segera direspon oleh perusahaan kayak gitu. Nah, caranya atau eh, apa namanya SOP-nya seperti apa itu harus ditentukan sama perusahaan atau harus diterapkan sama perusahaan. Nah, itu jadi sebagai salah satu mitigasi resiko juga sama perusahaan. Oh, kalau misalnya barangnya reject, bagaimana harus menyikapinya seperti itu. Bagaimana apa respon yang harus diberikan oleh perusahaan seperti itu. Nah, itu harus disepakati atau eh, di di define ya atau diformulasikan sama perusahaan juga kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Mungkin seperti itu tadi saya dasar ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Menjawab ya. Oke, ada yang lain sebelum saya lanjutkan. Oke, nah kalau yang slide ini tentang sebenarnya rangkuman dari yang di atas tadi ya. Nah ini hanya pengulangan saja. Oke, kita lanjut ke lebih rincinya ya, lebih detailnya. Yaitu sebenarnya apa sih yang pelanggan itu beli gitu ya. Apa yang sebenarnya pelanggan itu eh, beli dari sebuah perusahaan atau penjual. Nah, em, kalau kita lihat di slide ya, di sini dia menyatakan bahwa every purchase is about capability atau setiap pembelian itu berkaitan dengan kemampuan. Nah, nah itu maksudnya apa? Nah, maksudnya ini adalah sebenarnya adalah menggambarkan sebuah konsep gitu ya, di mana setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan atau customer itu sebenarnya berkaitan dengan kemampuan atau kapasitas produk ya atau layanan service eh,
produk atau layanan servis tersebut itu memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Nah, jadi ketika pelanggan itu memutuskan untuk membeli sesuatu, eh, mereka itu melihat produk atau layanan tersebut ya itu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, itu kita bisa pahami dulu. Nah, em, kalau kita misalnya beli barang gitu ya, atau kita melakukan transaksi untuk membeli jasa eh, kepada suatu perusahaan atau kepada suatu penyedia jasa tersebut, maka yang kita harapkan adalah produk atau jasa itu pasti harus memberikan nilai gitu ya, atau memberikan minimal solusi untuk diri kita sendiri gitu ya. Apakah itu permasalahan yang sedang kita hadapi atau misalnya pencapaian-pencapaian eh, yang ingin kita tuju gitu ya. Nah, layanan atau produk itu bisa nggak memenuhi ekspektasi itu? Nah, itu sebenarnya itu yang customer beli dari sebuah perusahaan atau dari sebuah produk atau layanan gitu ya. Kita contoh aja gitu ya, contoh dengan suatu apa namanya, suatu perumpamaan yang sederhana ya. Misalnya kalau misalnya kita membeli mobil gitu ya, atau seseorang membeli mobil, apa namanya, ekspektasi mereka ya, ekspektasi mereka atau apa yang mereka harapkan dari membeli sebuah mobil adalah sebenarnya agar mobil itu bisa nganterin mereka gitu ya ke tempat-tempat yang mereka ingin tuju. Ya, mereka mobil itu bisa nganterin penumpang, nganterin pembelinya, pembeli mobil tersebut ke tempat-tempat yang mereka ingin tuju gitu ya, dengan nyaman dan efisien tentunya. Nah, terus misalnya kalau kalian misalnya yang mahasiswa misalnya pasti punya smartphone semuanya ya. Nah, apa yang kalian harapkan dari membeli smartphone misalnya? Nah, misalnya adalah untuk komunikasi gitu ya, atau misalnya adalah untuk hiburan misalnya gitu ya, atau misalnya untuk pembelajaran misalnya gitu. Nah, itu adalah harapan-harapan atau apa namanya ekspektasi kalian sebelum kalian membeli handphone. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks bisnis gitu ya, atau dalam konteks apa namanya ya di dalam konteks bisnis pembelian yang dilakukan oleh pelanggan itu sebenarnya eh, didasarkan bagaimana produk atau layanan tersebut itu bisa membantu mereka mencapai tujuan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, dengan memahami konsep yang tadi gitu ya, maka sebenarnya perusahaan bisa lebih baik merancang dan memasarkan atau menjual produk eh, atau layanan ya yang mereka bisa fokus gitu ya. Kemampuannya apa, terus kelebihan produk atau layanan itu apa, sehingga tujuan yang akhirnya untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau memenuhi kebutuhan pelanggan itu bisa tercapai. Nah, berangkatnya dari situ dulu. Jadi saat kita mau menjual produk ya atau membuat produk atau menjual layanan atau membuat layanan gitu ya, maka kita harus paham betul produk atau layanan kita itu sebenarnya mau menyelesaikan solusi yang mana gitu ya, atau mau memberikan value added apa untuk customer. Sehingga kalau kita tahu itu, kita tahu juga ke siapa sasaran produk kita itu atau layanan kita itu ke siapa customernya. Seperti itu ya. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita lihat di sini, apa namanya, eh, apa yang customer beli itu misalnya adalah contoh misalnya untuk relax ya, atau misalnya untuk bisa terhibur, to be entertained ya. Misalnya kalau misalnya orang membeli sebuah layanan,
Kayak misalnya kalian ke apa namanya ke bioskop misalnya gitu ya. Maka harapan kalian adalah supaya dapat terhibur, to be entertained misalnya. Maka kalian rela untuk mengeluarkan eh, uang kalian gitu ya untuk membeli layanan atau jasa itu. Oke, kemudian untuk menghindari sakit, to avoid pain ya. Kalau misalnya kalian membeli sebuah obat gitu ya, untuk grow, untuk bertumbuh ya, to live, untuk hidup ya. Kemudian adalah yang terakhir, to make money. Ya, kalau misalnya dalam bisnis ya, penjualan atau transaksi bisnis to bisnis, perusahaan ke perusahaan lainnya, maka harapannya misalnya adalah untuk menciptakan keuntungan atau untuk membuat uang. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita tadi sudah memahami apa yang customer beli dari perusahaan, maka kita bisa tahu apa yang perusahaan atau penjual jual gitu ya. Apa yang perusahaan jual ke calon customernya atau calon pelanggannya gitu ya. Nah, kita bisa di sini bilang eh, you offering are a means to an end. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi ini eh, kita harus garis bawahi apa namanya konsep ya bahwa sebenarnya dalam bisnis itu apa yang sebenarnya dijual oleh perusahaan kepada pelanggan itu nggak hanya produk atau layanan fisik itu sendiri aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membeli mobil atau membeli sebuah smartphone, sebenarnya kita nggak hanya membeli fisiknya saja gitu ya. Tapi bagaimana fisik itu sebenarnya bisa menyelesaikan, memberikan solusi atau masalah di kehidupan kita. Kayak tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau misalnya kita eh, membeli mobil, tapi mobil rusak gitu ya, apa kalian mau beli mobilnya? Pasti nggak mau gitu kan. Kalau kalian beli smartphone, tapi smartphone-nya itu lemot misalnya, atau lelet gitu, apa kalian mau beli smartphone-nya? Pasti nggak gitu kan. Nah, sehingga yang disampaikan di sini maksudnya adalah eh, apa yang kita jual itu sebenarnya kita harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama pelanggan, apa yang sebenarnya diharapkan oleh pelanggan, gitu kan? Kalau misalnya kita butuh, kalau misalnya kita tahu pelanggan kita butuh kamera yang bagus untuk membuat atau ngepost feed di Instagram misalnya. Ya kita jual smartphone yang kualitas kameranya terbaik gitu ya. Kualitas kameranya yang paling bagus misalnya. Nah, itu eh, yang kita apa namanya? Yang kita deliver ke customer atau pelanggan gitu ya. Kalau kita misalnya mau kita tahu bahwa pelanggan kita butuh mobil atau sarana transportasi yang nyaman atau yang efisien dan efektif misalnya gitu. Ya kita buat mobil yang benar-benar apa namanya eh, ambience-nya atau yang dirasakan di dalam mobil itu nyaman gitu ya dan juga bisa mengantarkan calon pelanggan kita ke tujuannya. Nah, itu adalah bahwa kita paham dengan apa yang kita atau dengan customer inginkan gitu ya atau pelanggan inginkan. Nah, produk atau layanan tersebut menjadi cara ya atau sarana bagi pelanggan untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Cukup, Pak. Oke, selanjutnya kita
bahas tentang capabilities are customers jobs to be done. Nah, jadi ini adalah maksudnya ini ya, we buy because we have a jobs to be done. Nah, ini tadi sebenarnya kita udah bahas juga di sebelumnya. Jadi kenapa customer itu membeli barang dari penjual atau dari perusahaan? Itu karena ada job atau ada masalah yang harus diselesaikan, gitu ya. Ya tadi kayak misalnya kalau kalian membeli membeli handphone dengan kualitas kamera yang bagus karena ada masalah terkait kalian ingin menggunakan sebuah teknologi yang bagus untuk bisa menangkap gambar misalnya gitu. Nah, jadi itu yang tadi dibahas yang kita bahas ya. Nah, jadi eh, istilah jobs to be done ya eh, yang kita yang di sini diberi tanda kutip atau yang di highlight gitu ya. Jadi itu adalah sebenarnya eh, apa namanya eh, bagaimana perusahaan itu bisa mengupayakan ketika pelanggan membeli produk atau layanan eh, yang mereka beli gitu ya atau yang mereka eh, keluarkan uang untuk dibayar ke perusahaan itu harapannya bisa memberikan solusi atau bisa menyelesaikan pekerjaan ya atau tugas yang mereka butuhkan atau ingin mereka selesaikan dalam hidup mereka. Nah, itu yang tadi ya, seperti yang kayak tadi saya sampaikan, contohnya kayak kita beli mobil ya. Jadi karena ada isu atau ada masalah yang ada di sana gitu ya. Karena kita ingin berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya dengan efektif dan efisien, maka orang menciptakan sebuah mobil kayak gitu ya. Kemudian adalah eh, ya, jadi kemudian adalah customers jobs to be done integrates your offering with others. Jadi ini sebenarnya apa namanya pekerjaan yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh pelanggan atau apa namanya masalah-masalah yang ditemukan oleh pelanggan itu sebenarnya seringkali melibatkan berbagai produk atau layanan atau solusi yang saling terkait untuk mencapai tujuan atau kebutuhan mereka secara keseluruhan. Nah, saya berikan penjelasan lebih sederhana. Seperti contohnya adalah misalnya kalau kita mau eh, merenovasi rumah gitu ya, atau misalnya kalau kita mau membangun sebuah rumah misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita merenovasi sebuah rumah, tentunya yang kita butuhkan tidak hanya eh, tukang saja gitu ya, tidak hanya eh, tidak hanya tukang untuk mengerjakan rumah aja. Misal, yang kita butuhkan yang lainnya misalnya apa? Contohnya misalnya penjual furnitur, misalnya gitu ya. Terus penjual semen gitu kan. Karena tukang yang tadi kita hire itu gitu ya, yang memberikan jasa mereka itu dia nggak kemudian eh, membuat semen juga gitu ya. Pasti semennya dibeli gitu kan. Terus apa namanya furniturnya nggak mungkin dia tukang itu buat, pasti tukang itu beli gitu kan. Terus misalnya mungkin arsiteknya atau desain rumahnya nggak mungkin tukang itu gitu ya. Pasti misalnya kita pesan arsitek tersendiri gitu ya, sehingga nanti tukang itu membuat rumah sesuai dari desain atau gambaran dari arsitek. Nah artinya apa? Artinya eh, customer gitu ya
terkadang itu membutuhkan eh, apa namanya, membutuhkan solusi atau membutuhkan apa namanya, penyelesaian masalah itu nggak hanya dari satu supplier atau nggak hanya dari satu penjual saja, gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini maksud saya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menawarkan produk atau layanan itu eh, secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kita tidak hanya membahas dalam konteks yang kecil, tapi lebih konteks yang luas. Nah, bagaimana cara kita tadi integrates atau mengintegrasikan berbagai macam entitas, tadi ya kayak misalnya tukang dengan arsitek, tukang dengan penjual furnitur, tukang dengan penjual semen, gitu ya. Supaya intinya apa? Intinya untuk bisa membuat eh, rumah atau merenovasi rumah tadi itu. Tujuan akhirnya itu gitu ya. Maka itu tadi perlunya yang digarisbawahi adalah integrates atau saling terhubung perusahaan satu dengan yang lainnya. Oke, nah pada dasarnya, pada akhirnya gitu ya, dengan memahami bahwa pekerjaan pelanggan sering melibatkan integrasi dengan berbagai entitas lainnya atau stakeholder lainnya, maka perusahaan sebenarnya dapat lebih baik mengembangkan strategi bisnis eh, yang berfokus pada kerjasama, gitu ya, dan integrasi dengan stakeholders yang lainnya. Nah, ini penting juga di apa namanya, dipahami atau perlu di eh, apa namanya, di dimasukkan ke dalam strategi perusahaan ya. Bagaimana caranya bisa perusahaan itu integrate sama penyedia lainnya atau bekerja sama dengan penyedia jasa lainnya. Ya. Oke, ini yang selanjutnya adalah di sini sampaikan bahwa jobs to be done itu adalah a guiding light to all. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya jobs to be done kalau misalnya kita pahami gitu ya. Kalau misalnya kita eh, tahu betul apa pekerjaan yang mau kita selesaikan untuk membantu pelanggan atau untuk membantu customer, itu sebenarnya bisa jadi panduan gitu ya. Kalau kita paham betul, bisa jadi panduan eh, apa namanya, untuk bisnis kita gitu ya. Jadi kalau kita tahu apa yang dibutuhkan pelanggan atau kita tahu apa yang diekspektasikan oleh pelanggan, maka sebenarnya kita sudah menciptakan landasan yang kuat tentang pemahaman kita terkait preferensi pelanggan atau apa namanya, ekspektasi pelanggan itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutin ada yang ditanyakan dulu atau ada yang mau diskusi? Oke, saya lanjutin terkait eh, when does customer experience begin dan mulai dan berakhir, ya. Oke, jadi kita udah bahas sebelumnya sebenarnya kapan pelanggan itu eh, kemudian memahami bahwa mereka butuh solusi dari orang lain gitu ya, atau dari perusahaan lain atau dari individu lain gitu ya. Nah, kita perlu garis bawahi bahwa pengalaman pelanggan atau customer experience itu eh, apa namanya, dimulai saat mereka
membutuhkan solusi dari perusahaan lain atau individu lain gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya pentingnya tahap pertimbangan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan lihat di slide ini gitu ya, ada apa namanya bagian di mana eh, customer atau pelanggan itu ternyata butuh need awareness gitu ya. Jadi mereka butuh eh, apa namanya eh, ada fase di mana mereka butuh awareness gitu ya. Nah, saat pelanggan itu mulai menyadari kebutuhan akan eh, akan pribadi mereka gitu ya atau perusahaan mereka, maka mereka biasanya memasuki fase pencarian gitu ya, atau fase pertimbangan. Nah, jadi inilah yang kita bahas eh, di Zero Moment of Truth ya. Jadi di mana mereka mencari informasi, terus mengevaluasi berbagai pilihan, membandingkan solusi yang tersedia gitu ya. Sehingga nanti dalam tahap ini, tahap tahap saat mereka mencari informasi tersebut, mereka bisa berinteraksi dengan berbagai sumber informasi, termasuk melalui media sosial atau e-commerce, kemudian atau lewat review dari teman, keluarga, atau bahkan yang selama ini kita lakukan adalah dari internet gitu ya. Nah, tahapan need awareness ini sebenarnya adalah peluang bagi perusahaan. Jadi peluang bagi perusahaan untuk apa? Untuk mempengaruhi pengalaman pelanggan ya. Jadi mempengaruhi pengalaman pelanggan dengan memberikan informasi yang relevan, solusi yang sesuai dan dukungan yang diperlukan. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah informasi yang relevan dan solusi yang sesuai. Karena tadi kita mau menciptakan customer experience yang konsisten, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan informasi itu ya yang sesuai dengan apa yang kita eh, jual gitu ya. Eh, Jangan sampai ekspektasi di awal nanti tidak sesuai dengan ekspektasi di akhir gitu ya. Sehingga nanti tidak menciptakan eh, kepuasan pelanggan atau pengalaman pelanggan yang maksimal gitu ya. Kemudian ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang circumstance ya atau situasi atau keadaan yang mana memicu kesadaran ya, akan kebutuhan menciptakan harapan yang khusus bagi pelanggan. Jadi ketika pelanggan itu menghadapi situasi tertentu yang mendorong mereka menyadari bahwa mereka punya masalah, mereka punya kebutuhan, maka secara otomatis itu akan membentuk ekspektasi tentang apa yang mereka harapkan dari produk atau layanan yang dapat membantu mereka mengatasi situasi tersebut gitu ya. Contoh-contoh misalnya adalah ketika kita sakit misalnya. Ketika kita atau ada seseorang yang sakit, misalnya eh, sakit apa aja misalnya gitu ya. Maka saat seseorang itu sakit, maka akan muncul di kesadaran mereka gitu ya bahwa yang mereka butuhkan adalah obat-obatan gitu ya atau yang mereka butuhkan adalah perawatan medis sehingga yang mereka harapkan tadi itu atau eh, yang mereka inginkan tadi itu harapannya adalah supaya bisa penyakitnya hilang gitu ya atau membantu mereka atau membantu tubuh mereka merasa lebih baik. Nah, situasi inilah yang sebenarnya menciptakan harapan mereka gitu ya, sehingga terhadap efektivitas dan kualitas produk atau layanan yang mereka cari. Nah, perusahaan itu perlu memahami bahwa kerangka harapan ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kebutuhan yang spesifik gitu ya.
Nah, kemudian oleh karena itu untuk merancang produk atau untuk merancang layanan eh, atau bahkan strategi pemasaran, ya, itu perusahaan juga perlu gitu ya mempertimbangkan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan-harapan yang muncul dari pelanggan gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi. Kalau misalnya perusahaan pelanggan itu atau seseorang itu ada sedang merasakan sakit, maka harapan mereka adalah obat yang mereka cari itu bisa menyembuhkan sakit mereka. Maka penjual obat juga harus menyadari bahwa obat yang mereka produksi, obat yang mereka jual itu bisa menyembuhkan atau bisa memperbaiki penyakit yang sedang dialami. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya, selanjutnya adalah eh, built-in judgment. Jadi eh, pernyataan ini sebenarnya adalah mencerminkan bahwa dalam membentuk harapan, tadi kita sebelumnya membahas tentang harapan pelanggan. Eh, Harapan pelanggan terhadap produk atau layanan itu, pelanggan itu melakukan penilaian, gitu ya. Nah, jadi penilaian yang dilakukan pelanggan itu ada dua. Ada dari aspek fungsional dan ada dari aspek emosional. Nah, aspek fungsional itu yang berkaitan dengan kemampuan produk atau layanan itu sendiri untuk memenuhi tujuan praktis atau tugas yang ingin dicapai oleh pelanggan, gitu ya. Jadi dalam hal ini pelanggan mengukur sejauh mana produk atau layanan tersebut dapat secara efektif dan efisien memenuhi kebutuhan fungsional mereka. Nah, dari sisi lainnya atau dari aspek lainnya adalah aspek emosional. Nah, aspek emosional ini berkaitan dengan perasaan atau pengalaman yang akan dimiliki pelanggan saat menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah, ini mencakup perasaan kenyamanan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang aspek emosional itu tentang kenyamanan, kepuasan, kepercayaan gitu ya. Dan berbagai aspek emosional lainnya yang akan dirasakan oleh pelanggan selama berinteraksi dengan produk atau layanan yang perusahaan berikan. Nah, kedua aspek ini saling berkaitan ya, fungsional dan emosional. Jadi kedua aspek ini sangat terkait, sangat berpengaruh untuk membentuk harapan pelanggan. Jadi pelanggan tidak hanya mencari produk atau layanan yang eh, apa namanya, yang berfungsi secara baik ya atau berkinerja baik, tetapi mereka juga berharap saat menggunakan produk tersebut mereka juga eh, merasa senang gitu ya. Jadi saat mereka, contoh misalnya saat kita membeli kopi gitu ya di coffee shop, mereka berharap kopinya enak. Itu adalah aspek fungsional. Tapi selain itu, harapan aspek emosionalnya mereka juga berharap saat mereka membeli kopi mereka dilayani dengan baik gitu ya. Mereka di-serve dengan semestinya misalnya gitu ya. Nah, itu adalah aspek emosional. Maka kedua hal ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Aspek fungsional dan emosional harus sama-sama dijaga oleh perusahaan sehingga menciptakan pengalaman yang optimal gitu ya atau menciptakan pengalaman yang positif. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir adalah tentang everything has a ripple effect on customers. Nah, ripple effect ini apa sih? Ya, ripple effect itu adalah jadi apa yang kita udah bahas secara keseluruhan tadi di atas itu adalah sebenarnya setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh perusahaan itu pasti memiliki dampak terhadap pengalaman pelanggan, gitu ya.
Jadi sebenarnya ini mencerminkan pemahaman bahwa pelanggan itu tidak hanya dipengaruhi oleh produk atau layanan itu sendiri, tetapi juga segala aspek gitu ya. Bahkan termasuk dari aspek kultur atau budaya di perusahaan atau penyedia jasa itu. Apakah itu dari policies-nya atau aturannya, apakah itu dari prosesnya gitu ya. Terus apakah itu mungkin dari servisnya gitu kan? Apakah itu mungkin dari kenyamanannya atau convenience-nya ya. Nah, secara keseluruhan maka ternyata itu berpengaruh atau pasti memberikan dampak kepada kepuasan pelanggan. Maka yang dikatakan dengan ripple effect ini adalah nanti akan menciptakan efek yang berantai gitu ya. Efek berantai ini tentunya akan menciptakan persepsi ya, persepsi pelanggan secara keseluruhan terhadap layanan yang kita berikan atau terhadap produk yang kita jual ya. Nah, sebagai contoh misalnya adalah pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif itu bisa menciptakan atau meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya. Kemudian sementara kebijakan atau policies yang tidak fleksibel atau penanganan keluhan yang buruk itu bisa menghasilkan dampak negatif. Nah, itu seperti yang tadi kita bahas juga, tadi yang ditanyakan sama Syahida Saria, bahwa kalau misalnya mungkin saat kepuasan pada saat kita menjual produk ternyata ekspektasinya bagus gitu ya, atau pengalaman pelanggannya bagus gitu ya, tapi ternyata setelah produk itu dipakai eh, ada kerusakan gitu. Nah, saat mereka atau pelanggan itu memberikan feedback, penanganannya tidak baik atau penanganan keluhannya tidak baik, maka nggak yang awalnya customer apa ekspektasi pelanggannya 10 gitu ya, hanya gara-gara penanganan keluhannya tidak baik jadi menurun gitu ya. Pasti kita pernah ngerasain seperti itu gitu ya. Misalnya contoh kita beli barang elektronik gitu ya. eh, Saat penjualan bagus nih gitu ya, pelayanannya bagus, promosi-promosinya bagus, harganya bagus. Tapi saat setelah kita menggunakan barang tersebut, misalnya kita mau servis barang tersebut, ternyata after sales-nya pelayanannya nggak bagus gitu ya. Mungkin di telepon sulit misalnya, atau misalnya mungkin eh, maintenance staff-nya responnya terlalu lama misalnya gitu. Nah, itu secara secara keseluruhan gitu ya, itu akan memberikan dampak yang negatif buat perusahaan. Padahal di awal udah bagus gitu ya, tapi karena ada satu hal di akhir yang eh, membuat pengalamannya jelek, eh, maka secara keseluruhan akan dinilai negatif atau secara keseluruhan akan memberikan dampak yang buruk buat perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan ripple effect ya di bagian slide ini. Oke, nah maka itu ya, oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana tindakan dan keputusan mereka mempengaruhi pelanggan dan juga bagaimana itu dapat membentuk citra merek, loyalitas pelanggan, dan reputasi bisnis. Nah, jadi kesadaran kita akan ripple effect ini juga sangat penting supaya kita bisa memastikan bahwa setiap aspek operasional di perusahaan itu didesain dengan fokus pada kepuasan pelanggannya dan menciptakan pengalaman yang positif secara keseluruhan. Sehingga dengan cara ini perusahaan dapat memaksimalkan dampak positifnya dan mengurangi dampak negatifnya, ya. Baik, oke. Slide kita udah selesai. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin didiskusikan? Saya persilakan. Ya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, rekan-rekan?
Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada saya akan absen terlebih dahulu. Oke, saya absen ya. Untuk yang dari kelas A dulu kita mulai. Kelas A. Abdul Alfarizi hadir. Hadir, Pak. Andre Hadir, Pak. Pujiani, Hadir, Pak. Salwi, Hadir, Pak. Jacqueline, Hadir, Pak. Alifa Jauza, Hadir, Pak. Ririn Hadir, Yulianti, Amanda, Hadir, Pak. Afik, Jason, Afik Jason, oh hadir ya. Hadir, Pak. Chandra Wardana, Hadir, Pak. Rahmi, Hadir, Pak. Windri, Hadir, Pak. Mika Cantika, Hadir, Pak. Nashwa, Hadir, Pak. Neta Friska, Hadir, Pak. Rangga Aditya, Rangga Aditya, tidak hadir. Hakim Budi Satria, Hadir, Pak. Alfredo, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. oke. Luis, Hadir, Pak. Raffi, Hadir, Pak. Diandra Alia, Hadir, Pak. Sania, Hadir, Pak. Felix, Hadir, Pak. Syafira, Hadir, Pak. Devriza, Hadir, Pak. Vinda, Hadir, Pak. Putri, Putri Ramadini, Hadir, Pak. Syakila, Hadir, Pak. Fadila, Hadir, Pak. Ari Safendri, Hadir, Pak. tadi Rangga Aditya, nggak hadir ya, Rangga Aditya. Hmm. Kelas A yang PMM, Afrilia Nurhaliza, Hadir, Pak. Ahmad Fagan, Hadir, Pak. Detza Arya, Detza Arya, nggak hadir. Eleonora, Hadir, Pak. eh, Pak, sepertinya Rangga Aditya yang kelas A itu hadir, Pak, tapi cuman present. oh tadi hadir ya. Oke, saya next dulu ya, kelas B ya. Kelas B, Rahma Karisa,
Hadir, Rahma Pak. Karisa, oke. Rudi Marcella, Hadir, Pak. Diantri, Hadir, Pak. Vigen, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Anastasia, Hadir, Pak. Febri, Hadir, Pak. Najah, Hadir, Pak. Syaida Sari, Hadir, Pak. Rizky Maulana, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Erika, Erika Octavia, oke. Indita, Hadir, Pak. Indi Harum, Hadir, Pak. Alif, Hadir, Pak. Rezi, Hadir, Pak. Dahlia, Hadir, Pak. Nadia, Hadir, Pak. Aprilia, Hadir, Pak. Anilia, Hadir, Pak. Putri, Nur Aisyah, Vini Dwi, Hadir, Pak. Andi Musdalifa, Hadir, Pak. Saik Alif, Hadir, Pak. Karmel, Hadir, Pak. Aswan, Hadir, Pak. Khairul, Hadir, Pak. Joy, Hadir, Pak. Asrafi, Hadir, Pak. Amrullah, Hadir, Pak. Justin. Hadir, Pak. Saya ulang lagi, Erika Octavia, Putri Nur Aisyah, Hadir, Pak. kelas PMM yang B, Franklin, Hadir, Pak. I Gusti Ayu, Hadir, Pak. Indrajit, Hadir, Pak. Oke. Izin, Pak. Reza Arya hadir, Pak. Reza Arya, kelas A ya? Iya, Pak, betul. Maaf tadi habis dari kamar mandi. Oke. Eh, saya lanjutin yang kelas pertukaran antar prodi. Feni hadir, Feni? Nggak hadir ya? Farhan Hibatullah. Nggak hadir juga. Oke, sudah semua ya.